teman-teman, welcome back to Hyuga Classroom. Hari ini kita akan belajar Bunpo Noto dari buku Irodori ya. Bersama Hyuga Classroom tentunya. Oke, langsung aja. Kita akan mulai di Irodori Sokyu Ichi. Di Sokyu Ichi ini kita akan bahas dulu di Dai Ika atau di bab yang pertama dengan judul Restoran de Hataraite Imasu. Nah, buat kalian yang udah download bukunya berupa PDF, kalian bisa langsung lihat halamannya. Nah, di sini ya. Ada Sokyuichi di halaman pertama, yaitu topiknya adalah Imano Watashi. Dai Ika, judulnya adalah Restoran de Hataraite Imasu, artinya bekerja di restoran. Nah, di sini ada topiknya yaitu Nihon ni ittara shita shigoto ga arimasu ka? Apabila Anda pergi ke Jepang, apakah pekerjaan yang ingin dikerjakan? Oke, langsung saja di sini saya hanya membahas Bunpo Noto-nya yaitu halaman paling terakhir ya teman-teman. Buat kalian yang pengen lihat di bukunya. Oke, Bunpo Noto yang pertama. Di sini kita ada Teine versus Futsu ya. Kita akan membahas Teine dan juga Futsu. Apa sih itu Teine? Apa sih itu Futsu? Ya, Teine itu artinya bentuk formal atau bentuk sopan. Sedangkan Futsu itu artinya adalah bentuk non formal atau bentuk biasa. Kemudian apa sih bedanya antara Teine dan Futsu? Pasti dari artinya saja kalian sudah bisa membayangkan ya bentuk formal itu seperti apa, non formal itu seperti apa. Nah, bentuk formal itu dalam bahasa Jepang biasanya ditandai atau diakhiri dengan des untuk kata benda ataupun kata sifat. Sedangkan diakhiri dengan mas untuk kata kerjanya ya. Kemudian bagaimana dengan futsu? Futsu itu tanpa akhiran des ataupun mas sama sekali. Nah, oke. Jadi kalau kalian dengar ada kata des mas itu masuknya ke teine. Sedangkan yang tanpa des mas itu masuknya ke futsu atau bentuk non formal. Oke, next. Selanjutnya coba perhatikan percakapan berikut ini. Yap, di sini ada 3 buah percakapan ya. Contoh pertama, kedua, dan ketiga. Kita bahas yang pertama dulu. Oh, hisashiburi desu. Sudah lama kita tidak bertemu. Lalu dijawab lagi, oh, hisashiburi desu. Benar, sudah lama tidak bertemu ya. Oke. Contoh yang kedua, hisashiburi. Lama ya kita nggak ketemu. Ah, hisashiburi. Wah, sudah lama ya. Oke. Dari yang pertama dan yang kedua, kalian bisa menebak. Ya, yang pertama menggunakan des, yang kedua tidak. Nah, kira-kira kalian bisa tebak ya ini pola yang mana. Lalu yang ketiga, hisashiburi. Ah, lama ya kita nggak ketemu. Oh, hisashiburi desu. Benar, sudah lama tidak bertemu ya. Nah, sedangkan yang ketiga di sini menggunakan campuran. Yang satunya tidak pakai des, yang satunya pakai des. Nah, kalau kita lihat dari percakapan ini, maka bisa kita pahami bahwa contoh yang pertama merupakan teine atau bentuk formal. Biasanya digunakan dalam keadaan formal terhadap kenalan-kenalan yang biasanya di dunia perkantoran seperti itu ya, biasanya digunakannya dalam kondisi yang sopan, intinya seperti itu, formal, sehingga dia oh hisashiburi desu, jawabnya juga sama, oh hisashiburi desu. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman bisa lihat di situ ada hisashiburi tanpa des, maka sudah jelas di situ futsu ya, bentuknya non formal atau biasa. Biasanya sih digunakan untuk percakapan di antara teman yang sudah dekat, sudah akrab, keluarga gitu ya, dan lain-lain. Biasanya pakainya bentuk yang biasa saja. Ya sama saja ya dengan kita kalau kita ketemu dengan kolega kerja, biasanya kita akan menggunakan bahasa yang jauh lebih formal dibandingkan ketemu sama teman-teman. Mungkin buat kalian pasti pakainya kalau mungkin ya lo gue seperti itu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada campuran, yang satu tanpa des, yang satu menggunakan des. Hisashiburi kalau dia jawabnya hisashiburi desu. Maka di sini sebenarnya adalah campuran. Biasanya digunakan untuk di sini saya sebutnya senior junior ya, senpai kohai seperti itu. Biasanya kalau kita ketemu sama orang yang misalkan kita lebih tua, ketemu orang yang lebih muda, biasanya kita akan menggunakan bahasa yang non formal. Tapi si yang lebih muda itu kalau ketemu si yang lebih tua biasanya akan menggunakan bahasa yang jauh lebih sopan. Ibaratnya misalkan dari sensei ke kita, sensei pakai bahasa biasa, tapi kita jawabnya pakai bahasa yang sopan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dilihat konteksnya, itulah bedanya teini dan futsu. Pada intinya teini dan futsu itu digunakan sesuai dengan keadaan ya. Dan kita lihat siapakah lawan bicara kita dan dalam tempat yang bagaimana.
Oke, itu bunponoto yang pertama. Next, bunponoto yang kedua, di sini ada kikang ni narimas ya. Sebelum ni narimas itu berisi kikang atau durasi waktu. Nah, di sini nani ni narimas digunakan untuk menyatakan berlalunya waktu ya. Diungkapkan bersama nani kagetsu atau nen biasanya. Pokoknya yang berhubungan dengan kikang ya atau durasi waktu. Lalu digabung dengan kata kerja bentuk T. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi digabung dengan kata kerja bentuk T. Hai, sugi wa kikang ni narimasu. Kita masih bahas bunponoto kedua. Bisa lihat di sini ada contoh percakapan ya. Esang dan Bisang. Nihon ni kite dono kurai ni narimasu ka? Nihon ni kite dono kurai ni narimasu ka? Sudah berapa lama Anda di Jepang? Choudo hantoshi desu. Tepat setengah tahun. Shigoto hajimete 3 kagetsu ni narimasu. Sudah 3 bulan saya bekerja. Nah, perhatikan di sini ada kata ni narimasu. Sebelum ni narimasu berisi kagetsu yang menunjukkan kikang atau durasi waktu selama 3 bulan. Di situ kemudian sebelumnya ya, sebelum kagetsu ada bentuk T, hajimete. Nah, disitulah dimana ni narimasu itu sekali lagi menunjukkan durasi waktu sebelumnya, yaitu berisi kikang. Ya, di situ contohnya apa? Sankagetsu. Nah, di sankagetsu ni narimasu. Ya, sudah 3 bulan saya bekerja. Dan biasanya juga ditambahkan bentuk T, yaitu hajimete. Seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk pertanyaannya ya, interrogatif. Dono gurai ni narimasu ka? Tinggal ditambahkan ka saja di belakangnya. Seperti itu. Hai. Ya, jadi simple ya. Nihon ni kite dono gurai ni narimasu ka? Sudah berapa lama Anda di Jepang? Choudo hantoshi desu. Bisa langsung dijawab ya. Tepat setengah tahun atau menggunakan pola tadi lagi. Shigoto hajimete 3 kagetsu ni narimasu. Sudah 3 bulan saya bekerja. Seperti itu teman-teman. Hai, selanjutnya bunponoto yang ketiga. Di sini ada jiteng atau penanda waktu. Ada partikel ni, lalu ada kimashita. Ya, partikel ni berfungsi sebagai penanda waktu atau keterangan waktu ya, teman-teman. Lalu di sini ada contoh kalimat ya. Kyonen 9 gatsu ni kimashita. Saya datang pada bulan 9 tahun lalu. Jadi ni di situ menunjukkan keterangan waktu, yaitu pada saat kapan? Pada saat bulan 9 tahun lalu. Jadi saya sudah datangnya itu pada bulan 9 tahun lalu. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh percakapan, bisa diperhatikan. Ada E-sang, B-sang, dan juga si-sang. Itsu Nihon ni kimashita ka? Kapan Anda datang ke Jepang? Sengetsu kimashita. Saya datang bulan lalu. Watashi wa senshu no nichiyoubi ni kimashita. Saya datang pada hari Minggu pekan lalu. Oke, bisa diperhatikan. Di sini ada kata-kata ni kimashita ya. Di situ sesuai dengan polanya, yaitu menunjukkan bahwa dia sudah datang. Sudah datangnya kapan? Senshu no nichiyoubi ya. Senshu no nichiyoubi, hari Minggu pekan lalu. Selanjutnya di sini ada sengetsu kimashita. Nah, di sini minasan bisa lihat partikel ni-nya tidak ada. Ya, untuk yang si dia menjawab senshu no nichiyoubi ni kimashita, menunjukkan keterangan waktu ya. Di situ ni menunjukkan bahwa keterangan waktunya adalah hari Minggu lalu. Sedangkan yang dilingkari warna kuning, minasan bisa lihat yang B dia langsung menjawab sengetsu kimashita, datang minggu lalu, tanpa partikel ni. Jadi boleh saja partikel ni itu dihilangkan ya, apabila dia konteksnya biasanya dalam dunia percakapan, kaiwa gitu ya, conversation itu biasanya ni-nya akan hilang. Karena dalam prakteknya setelah minasan berada di Jepang, biasanya partikel itu jarang digunakan. Tapi apabila kalian sedang belajar seperti ini, minasan harus tahu betul apa itu fungsi partikel. Contohnya yaitu partikel ni. Salah satunya adalah menunjukkan keterangan waktu ya, jiteng, penanda waktu. Hai, itu tadi yang ketiga. Lalu yang keempat, di sini ada verb teimasu. Nah, ini agak sedikit lebih sulit ya. Verb di sini adalah kata kerja. Lalu teimasu. Di sini menjelaskan status kita saat ini ya.
Jelaskan status kita saat ini. Misalkan dari hatarakimasu, maka teimasnya adalah hataraite imasu. Verb teimasu, ya, minasan bisa percakapan di sini. Nihon de wa nani o shite imasu ka? Hataraite imasu. Kaigo no shigoto o shite imasu. Watashi wa senmon gakkou ni kayotte imasu. プログラミングを勉強しています。もう一度聞いてください。日本では何をしていますか? Apa yang Anda lakukan di Jepang? Hataraite imasu. Saya bekerja. Kaigo no shigoto shite imasu. Saya bekerja sebagai perawat lansia. Watashi wa senmon gakkou ni kayotte imasu. Saya bersekolah di sekolah kejuruan. Programming wo benkyou shite imasu. Saya belajar pemrograman. Nah, di sini bisa perhatikan banyak sekali teimasnya ya. Ada benkyou shite imasu, kayotte imasu, hataraite imasu, shigoto shite imasu. Nah, jadi intinya di sini teimasu itu adalah menjelaskan apa sih yang sedang dia lakukan saat ini ya. Menunjukkan lebih kepada statusnya ya di sini konteksnya ya. Tapi sebenarnya fungsi teimasu itu banyak sekali teman-teman. Tapi di Bunponoto yang keempat ya, Irodori Sokyuichi ini menjelaskan tentang status seseorang. Jadi menanyakan Anda itu sekarang tuh ngapain sih di Jepang gitu ya? Apa sih yang Anda lakukan? Oh, hataraite imasu, oh bekerja. Nah, di situ shigoto shite imasu, kaigo kayak gitu perawat lansia ya. Kemudian ada kayotte imasu. Kayotte imasu itu artinya dia setiap hari ya dia sekolah seperti itu. Kayotte imasu ya. Lalu di situ ada pulang pergi dari kayotte imasu ya. Lalu ada benkyou shimasu ya, benkyou shite imasu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi tinggal langsung saja menggunakan bentuk teimasu apabila minasang ingin menjelaskan keadaan atau apa sih yang sedang Anda lakukan pada saat ini ya. Oke, itu tadi teimasu. Ya, kemudian ada untuk pertanyaannya interrogatif yang terakhir di sini. Nani o shite imasu ka? Sama ya, untuk kalimat tanya minasang tinggal mudah saja. Teimasu ka ditambahkan ka di belakangnya atau di akhir. Hai, Sugi. Bagaimana dengan perubahan kata kerja bentuk T? Nah, di sini saya tidak akan jelaskan di video kali ini karena saya sudah pernah membuat video tentang perubahan kata kerja bentuk T. Jadi silakan minasang lihat di description box. Nah, untuk penjelasan Bunponoto-nya mungkin yang Sokyuichi ini hanya 4 saja sehingga saya juga hanya menjelaskannya sampai di sini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada saran juga silakan tulis di kolom komentar. Oke, minasang, sampai sini dulu. Kokomade owari desu. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Jangan mata nih. Bye-bye.